yaitu filosofi asuhan kebidanan yang berpusat pada layanan perawatan kesehatan primer yang berpusat pada wanita yang bergantung pada hubungan antara perempuan dan bidan selama siklus hidup semua perempuan. Bidan memberikan asuhan pada perempuan selama kehamilan, persalinan, dan juga pada tahun-tahun awal mengasuh anak. Karakteristik woman center care yang pertama yaitu fokus pada individu, lalu ada tanggung jawab bersama, hubungan timbal balik, komunikasi terbuka dan saling menerima, lalu ada pemberdayaan, lalu ada berbagi informasi, saling tergantung juga kolaborasi, lalu ada pengambilan keputusan partisipatif dengan pemberi asuhan yang dikenal yaitu bidan, lalu ada otonomi, penentuan nasib sendiri dan kemandirian, lalu ada menghormati budaya, etnis, latar belakang sosial dan keluarga, asuhan yang menyeluruh atau holistik, juga suasana tenang dan aman. Tujuan Women Center Care yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan melalui praktik kebidanan berbasis bukti, terlibat dalam hubungan profesional dan kemitraan penuh hormat, lalu menunjukkan kemampuan dan akuntabilitas untuk praktik kebidanan, lalu ada melakukan penilaian komprehensif, lalu ada mengembangkan rencana untuk praktik kebidanan, memberikan keamanan dan kualitas dalam praktik kebidanan, lalu yang terakhir, mengevaluasi hasil untuk meningkatkan praktik kebidanan. Adapun untuk syarat yang diperlukan, yang pertama yaitu hubungan timbal balik antara pasien dengan bidan. Yang kedua yaitu bidan harus memiliki sumber daya dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan pengetahuannya yang dapat diwujudkan secara membumi, secara berbeda-beda dalam menanggapi kebutuhan setiap perempuan. Yang ketiga yaitu model asuhan yang menempatkan bidan di sisi perempuan, memberikan dukungan terus-menerus, terutama pada saat wanita bersalin. Lalu suasana harus tenang untuk menghindari gangguan, pengaturan lingkungan dapat mendorong rasa percaya sehingga dapat melawan rasa takut, resiko, dan bahaya pada pasien. Lingkungan yang aman akan mendorong rasa percaya diri dan rasa kontrol yang menginspirasi kekuatan dan kepercayaan diri dan mendukung serta membimbing perempuan dengan cara yang diinginkannya. Terima kasih. Halo Ibu Salvinia. Selamat siang. Ya, siang Ibu. Gimana Ibu nih udah trimester 3, rasanya gimana? Kalau sekarang itu pegel-pegel ya Bu ya, sakit iya. punggung, terus kadang malam susah tidur juga. Iya, pasti. Itu wajar sih Ibu, soalnya kan itu tuh masa-masa mau menuju persalinan ya Ibu. Terus gimana ini dari konsultasi kemarin sampai sekarang ada keluhan nggak? Enggak sih Bu, cuma sekarang emang sakit punggungnya lebih lagi. Sakit ya, lebih sakit lagi. Iya, kerasa berat gitu, jadi udah gak enak lagi kalau jalan lama-lama Iya, itu. udah berat ya Ibu ya. Iya. Suaminya kemana Ibu? Tumben sendiri. Iya, soalnya lagi ada kerjaan di luar kota. Oh, ditinggal ya Ibu, Iya. lagi hamil gede gini. Gimana Ibu di sini mau konsultasi ya? Konsultasi apa Ibu, persalinan metode atau gimana? Gimana ya Bu, ini bagusnya gimana gitu, karena kan banyak yang bilang juga lebih baik sesar gitu Bu. Katanya nggak sakit gitu. Terus suami mintanya normal, jadi baiknya gimana ya Bu? Gini ya Ibu, kalau dilihat dari data-data Ibu yang selama konsultasi kepada saya, bersama saya, semuanya normal Ibu, nggak ada kendala apa-apa, nggak ada kelainan apa-apa, alhamdulillah ya Bu, normal-normal aja. Jadi kalau misalkan Ibu hamil ngalamin keluhan atau
lahirnya bisa secara sesar, bisa secara normal, dilihat dari kelainannya dulu ya ibu, indikasinya apa. Tapi kalau dilihat dari data-data ibu, sepertinya ibu bisa lahir secara normal. Tapi kalau misalkan kata ibu, kata tetangga ya ibu lebih enak kelahiran secara sesar. Sebelumnya ibu udah tahu belum apa bedanya antara lahir sesar sama normal? Belum ibu. Belum ya. Dan dari jelasin dulu ya ibu, kalau lahir normal itu keluarnya bayi atau janin dari jalur lahir ibu. Kayak jalur lahir itu rahim, cervix ya ibu, atau vagina. Nah lahirnya dari situ, jadi ada kemungkinan adanya robek di vaginanya dan yang lain-lainnya. Lalu untuk kelahiran secara sesar itu nggak lewat jalur lahir ibu, jadi nanti perut ibu dibedah, terus nanti rahim ibu juga dibedah dan dikeluarin bayinya. Terus di lahiran secara normal sama sesar juga pasti ada kelebihan dan kekurangan tersendiri ya ibu. Kalau misalkan kelebihan dari kelahiran normal itu pemulihannya lebih cepat ibu, terus pendekatan kepada bayi yang baru lahir itu lebih cepat, lebih bonding lah ibu ya. Lalu untuk kelahiran normal juga itu tuh bisa meminimalisir adanya kelainan kesehatan pada bayi. Nah tapi ya kalau misalkan dilihat dari kekurangannya ya sakit ya ibu, nggak dibius soalnya. Terus kita nggak tahu kapan waktunya. Kalau lahir normal itu kan kita nunggu kontraksi dari si bayinya ya ibu, jadi kita nggak tahu waktu yang tepat kapan harus lahir, jadi kadang suka dadakan ya ibu. Kalau kelahiran secara sesar itu waktunya bisa kita tentuin, misalkan ibu lahirnya mau di tanggal cantik gitu ya ibu, bisa kayak gitu. Tapi ya mungkin itu pemulihannya agak lebih lama juga gitu ibu. Terus dari segi biaya juga lebih mahal ya ibu kalau untuk sesar. Tapi kalau misalkan keinginan ibu maunya kelahiran secara normal, ya itu saya serahkan kepada ibu gitu. Kalau misalkan ibu mau lahir secara sesar boleh gitu. Tapi ibu dari keluarga ada tuntutan kayak udahlah normal aja gitu, sesar aja, ada nggak ibu? Alhamdulillah enggak, cuma suami juga cuma menyarankan aja, jadi diserahkan sepenuhnya ke saya gitu. Mungkin nanti saya obrolin lagi sama suami ya kayak gimana ya Bu ya, karena masih bingung juga mau lahiran normal apa sih. Iya, jadi kalau saran dari saya ya ibu, dari lihat dari secara data keseluruhan itu normal-normal aja ibu, jadi bisa lahir secara normal. Tapi nanti kalau misalkan ada indikasi menuju kelahiran atau kelainan gitu ibu, amit-amitnya gitu ya ibu, nanti dari kita akan dirujuk ibu ke rumah sakit. Jadi bisa jadi ada tindakan sesar dan yang lain-lainnya. Tapi kalau misalkan ibu kan normal-normal aja ya bu selama ini ya bu, kalau mau lahir sesar juga bisa-bisa aja gitu. Jadi kalau dari saya menyarankannya normal ya ibu, tapi untuk keputusannya tersendiri saya serahkan kepada ibu, soalnya kan ibu yang mau menjalaninya, saya hanya menyarankan saja dan memberi arahan gitu ya ibu. Baik ibu, terima kasih ya Bu Ya, ya. terima kasih ibu ya, semoga lahirannya ini ya ibu lancar Ya amin, terima kasih ya ya. Bu. Terima kasih, Hati-hati ya. hati-hati ya ibu Ya.